Selamat malam Omania. Jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Selasa lagi nih. Selasa selalu ada rasa. Rasa-rasanya gaji udah habis. Gaji datang tanpa bonus. Tapi hilang secepat wush. Minus banyak utangnya. Tapi hari ini kita nggak ngomong soal wush, tapi ngomongin orang yang jiwanya kena virus iblis. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal sebuah kejadian yang bikin banyak orang gak habis pikir. Tempat yang harusnya untuk menenangkan hati malah jadi saksi amarah yang gak terkendali. Padahal tempat ibadah itu harusnya tempat untuk menundukkan kepala dan menenangkan jiwa. Bukan untuk emosi apalagi main hakim sendiri. Malam yang tenang berubah jadi penuh dendam dan amarah. Warga terdiam, dunia maya gempar, dan semua bertanya kenapa aksi keji bisa terjadi di tempat suci. Jadi begini ceritanya begini. Seorang pria bernama Arjuna Tamaraya berusia 21 tahun tewas setelah dianiaya oleh sekelompok orang di Masjid Agung Sibolga, Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat 31 Oktober dini hari. Bayangkan masjid yang harusnya tempat buat cari ampunan malah menjadi tempat cari lawan. Orang normal kalau masuk masjid biasanya lepas sendal lanjut wudhu. Nah pelaku ini nggak cuma lepas sendal tapi lepas akal. Bukan ambil wudhu tapi langsung meninju. Korban dikeroyok oleh 5 orang sekitar pukul 3.30 dini hari saat hendak beristirahat di masjid. Orang mau rebahan disambut sama pukulan. Pelakunya 5 orang. Bukannya sholat berjamaah, malah ngeroyok bersama-sama. Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam E. Silaban mengatakan bahwa salah satu pelaku yakni ZP mulanya melarang korban untuk tidur di area masjid. Namun korban tetap beristirahat sehingga membuatnya tersinggung. Padahal ZP ini bukan pengurus masjid, bukan penjaga keamanan juga. Jadi dia tidak ada hak melarang apalagi sampai menghakimi orang. Betul. Ini masjid tempat suci. Bukan lahan pribadi. Iya, betul. Masjidnya tenang, hati pelakunya gak tenang. Iya. Udah ganggu korban, mungkin ganggu malaikat juga. Nah, bisa. Malaikat ke tempat ibadah niatnya mau catat pahala orang yang beribadah. Iya, pasti. Ini malah catat dosa gara-gara manusia emosion. Aduh. Manusia yang penuh emosian. Iya. ZP yang tersinggung kemudian memanggil 4 orang lainnya. Bayangin nyamperin 1 orang mau rebahan aja sampai ngajak kawan. Pelaku nggak cuma otaknya ciut tapi juga pengecut. Betul. AKP Rustam menjelaskan para pelaku kemudian memukuli korban lalu menyeretnya keluar hingga kepala korban terbentur dan gak berdaya. Aduh. Gak cuma itu, korban juga diinjak dan dilempar buah kelapa oleh salah satu pelaku hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Bayangin dilempar kelapa. Buat penonton, kalau Anda dilempar kelapa sama orang, balaslah dengan senyuman. Iya, pasti. Kalau perlu, balas dengan lemparan bunga. Sama potnya. Tega bener. Itu di tempat ibadah loh. Harusnya sujud cari berkah. Malah ngamuk-ngamuk sampai orang meninggal dunia. Nah, ironis, benar. Dasar berdebah. Momen kejam itu terekam jelas dalam rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial dan bikin netizen auto emosi. Lebih emosi dari penonton pas lihat saldo di rekening. Baru gajian langsung kepotong tagihan. Benar.
Korban kemudian ditemukan oleh penjaga masjid Alwis Junasvin Pasaribu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lalu dibawa ke RSUD Dr. FL Tobing Sibolga tapi nyawanya tidak tertolong. Dan akhirnya pada Sabtu 1 November pukul 5.55 pagi, Arjuna dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di kepala. Dari lokasi kejadian, polisi menyita rekaman CCTV, 1 buah kelapa, pakaian korban, topi, dan tas hitam sebagai barang bukti. Saat ini semua pelaku sudah ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Sibolga. 2 pelaku yang sempat buron, yakni REC dan CLI, telah diamankan pada Senin kemarin sekitar pukul 11 siang. REC ditangkap di persembunyian rumah warga, sementara CLI diserahkan oleh keluarganya. Pelaku sempat bersembunyi, ibarat pepatah sembuk. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, tetap aja dikatain bodoh. Ngapain nyimpen bangkai? Mending nyimpen deposito. Iya benar tuh, benar. Ada juga pelaku yang diserahkan keluarganya, mungkin keluarganya lebih punya malu. Udah diajarin kalau ke masjid itu lepas sendal, ambil wudhu, terus sholat berjamaah. Begitu. Ini malah lepas akal, ambil tinju, lanjut keroyok orang sampai tewas. Aduh, jangan dong. Sebelumnya polisi terlebih dahulu menangkap ZP, HB, dan SS. Kini kelima pelaku dijerat pasal 338 KUHP, kekerasan bersama-sama yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Khusus pelaku SS dikenakan tambahan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Karena SS diketahui mencuri uang Rp10.000 dari saku celana korban. Udah bikin orang meninggal dunia, diambil juga duitnya. Mana cuma ceban lagi. Perkara ceban kena pasal tambahan. Jangankan buat bayar potongan hukuman, buat beli bensin eceran aja nggak dapat tuh seliter. Benar. Kalau di pas mantap, bensin subsidi pas tuh seliter. Dapat bonus lagi. Bonus etanol. Dan terkait korban, yakni Arjuna yang belakangan disebut sebagai mahasiswa, ternyata seorang nelayan. Kasih Humas Polres Sibolga AKP Suyatno bilang status pelajar atau mahasiswa itu hanya berdasarkan data yang tertulis di KTP. Ya namanya juga data kependudukan, nggak sinkron itu udah biasa. Mirip-mirip bio di aplikasi kencan. Ditulisnya young and fresh, pas ketemu zong and gak fresh. Jadi bukan salah korbannya, emang sistemnya yang kadang ngisi data udah kayak bales chat gebetan. Misalnya di gebetan lo chat, Beb lagi apa? Lo bales. Lagi nangis abis baca buku. Gebetannya bales lagi, kok bisa baca buku? Apa emang baca buku apa nih? Kok bisa nangis gitu ya? Lo jawab buku tabungan. Balik lagi, jadi AKP Suyatno menjelaskan kalau korban merupakan nelayan awak kapal pencari ikan di Sibolga yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah. Suyatno mengatakan bahwa korban hanya beristirahat di Masjid Agung Sibolga dan gak melakukan hal-hal mencurigakan apapun di area masjid tersebut. Dan terkait larangan tidur di masjid, AKP Suyatno bilang di area Masjid Agung Sibolga nggak ada larangan secara tertulis bagi warga yang ingin tidur di area masjid tersebut. Kata polisi nggak ada larangan. Berarti ribut itu bukan perkara aturan tapi perkara kelakuan. Korban mau rebahan nggak boleh, padahal yang rebahan otak pelakunya. Di sisi lain, Ketua Remaja Masjid Agung Kota Sibolga, Eki Tanoto Tanjung mengatakan pihak masjid tidak terlibat dalam penganiayaan itu. Klarifikasi itu dibuat karena sebelumnya muncul informasi di media sosial yang menuding remaja masjid terlibat. Eki bilang pihak masjid sangat menyesalkan tindakan kekerasan yang menelan korban jiwa itu. Dia mengimbau masyarakat gak gampang percaya kepada kabar yang belum tentu benar. Tuh penonton, jangan gampang percaya. Ibarat gosip kantor rame yang bilang bulan depan ada bonus. Jangan langsung kegirangan. Pas bulan depan gajinya tetap aja, kerjaannya malah nambah. Bonusnya mana? Bonus omelan. Bosnya nanya kan? Kerjain ya? Siapa nanti dikerjakan? Loh kok nanti? Iya Pak, ini sedang dikerjakan. Kata bosnya nah gitu dong.
Kalau disuruh nurut. Nah, iya. Siapa? Tapi bentar Pak, kopi saya belum habis nih. Iya. Kata bosnya, kamu saya pecut juga kamu. Pecat kali Pak. Enggak bener pecut. Bisa aja kayak Telkom. Sementara itu pihak keluarga korban menuntut agar Polres Sibolga segera mengusut tuntas kasus penganiayaan ini. Harus, ya. Mereka berharap keadilan ditegakkan terhadap para pelaku yang dinilai tidak memiliki peri kemanusiaan. Keluarga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman setimpal. Kini jenazah korban dimakamkan di daerah tempat tinggal keluarganya setelah menjalani otopsi. Dan dari semua fakta itu, kasus ini nggak cuma soal hilangnya nyawa seorang pemuda, tapi juga hilangnya rasa kemanusiaan yang harusnya tumbuh di dalam hati setiap orang. Betul. Kelima pelaku yang memukul sampai merenggut nyawa nggak cuma kejam, tapi juga memalukan. Betul. Di tempat yang harusnya jadi ruang tenang untuk berdoa, mereka malah menjadikannya tempat pelampiasan amarah. Waduh. Lebih parah lagi, mereka bukan penjaga keamanan, tapi berlagak seperti wakil Tuhan. Iya. Yang mereka lakukan bukan membela kebaikan, tapi menghancurkan kemanusiaan. Betul. Kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya rasa kemanusiaan dan empati, terutama di tempat suci yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siapapun. Betul. Ingat, rumah ibadah itu tempat berdoa, bukan tempat melampiaskan amarah. Jangan sampai tangan yang harusnya menengadah justru mengayun kebencian ke sesama saudara. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Oke, kita kembali lagi di Midnight Live. Dan langsung saja kita mulai sebat. Ada Otong di sini. Halo Reza, agak jauh ya kita ya. Tumben di sini, Tong. LDR kita nih. LDR ya. Oke, langsung saja, ini dia sebat. Oke, nah ini ada tema hari ini ya, sebat Iya. ya. Apa nih temanya, Tong? Kita lihat aja di poster nih, ada pernahkah Aumania beristirahat di tempat ibadah? Ceritakan pengalamannya dong. Nah, Ya, yang pertama dari @Rosi Wirawan. Saya pernah istirahat di tempat ibadah dan aman-aman saja karena saya nggak aneh-aneh di sana, hanya istirahat sejenak. Tempat ibadah boleh kalau untuk istirahat sejenak, asal tidak melakukan hal-hal negatif seperti nyolong kotak amal, main judol, dan sejenisnya. Selama tidak melakukan hal-hal negatif saat istirahat di tempat ibadah, harusnya tidak jadi masalah karena saya pernah dan nggak ada masalah. Itu tadi dari Rosi Wirawan. Nah, selanjutnya dari ada siapa dari tuh? @WRDNNNDR. Waduh, nggak ada huruf vokal ya nih. Pernah, tapi alhamdulillah nggak pernah kenapa-napa. Alhamdulillah. Dari @Ade Dermawan, aku pernah beristirahat di masjid saat perjalanan jauh, apalagi pas musim mudik. Biasanya bus parkir di masjid untuk mereka istirahat. Yang penting jaga barang bawaan, jangan sampai hilang, apalagi tidur di masjid, kebablasan tidur. Ya, ketinggalan bus. Jangan. Pengalamannya ketinggalan. Oke. Selanjutnya Selanjutnya, dari @du_Rizgunawan23. Tentunya pernah, terutama kalau lagi perjalanan jauh atau mudik. Masjid dan musola pasti salah satu tempat yang didatangin buat ibadah dan juga buat istirahat. Supaya kondisi jauh lebih baik buat melanjutkan perjalanan. iya. Dan komentar yang terakhir dari @rianfaidil481. Alhamdulillah selama beristirahat di masjid setelah melakukan perjalanan jauh, alhamdulillah nggak ada satupun kejadian yang tidak mengenakan karena pihak masjid sendiri yang menyediakan tempat sebagai rest area. Iya, itu tadi komentar dari para netizen, dari para Arumania ya, terkait dengan tema kita hari ini. Yes. Dan kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live.
Rocket Rockers hadir langsung di Studio 1 Midnight Live. Terima kasih Aska, Bisma, Ozom, Samuel. Waduh, kita langsung ngobrol-ngobrol aja gimana nih? Bareng Rocket Rockers ya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah pastinya. Mas Aska, welcome, selamat datang. Selamat malam. Mas Bisma, selamat malam, selamat Terima datang. kasih. Mas Ozom, wow. Ini tentunya pasti juga Rocket Rockers bisa terus konsisten di dunia musik Indonesia. Perjuangannya itu nggak mudah ya pasti ya. Mas Aska mungkin lebih tahu nih, bisa cerita soal Rocket Rockers perjalanannya sekarang sudah 26 tahun. Iya, iya. Apa yang membuat Rocket Rockers itu tetap berkarya untuk dunia musik Indonesia? Sebenarnya berawal dari tadi ya, tadi ada berita orang di masjid tadi. Iya. Sebenarnya kita tuh dari perkumpulan anak-anak DKM awalnya. Oh, oke. Tuh, kan langsung Tapi ya Remaja masjid remaja dulu. masjid. Iya. Makanya pertama kali kita manggung itu di lapangan di depan masjid. Di kompleks saya tuh, di Margahayu Raya. Di Margahayu Raya. Oke. Jadi yang membuat kita bisa eksis sampai sekarang sebenarnya ya karena dulunya kita kedekatannya lumayan juga gitu Iya. ya, dari dulu dari zaman umur belasan lah ya. Belasan, umur sekolah, zaman sekolah. Terus juga kita tuh selalu bisa pengen beradaptasi lah sama apa ya hal-hal yang kekinian gitu. Gitu. Harus terus update. Iya, Ya, kuncinya itu sih iya. kalau kita ada 3C kalau kita bilang. Apa Kita tuh? punya moto 3C. Regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Tambah satu lagi, nasi. Bener nggak? Fondasinya harus dua. Fondasi. Benar-benar ya. Karena kalau tanpa nasi lemes nanti. Iya. Kalau Mas Bisma bagaimana Ya. melihat perjalanan Rocket Rockers sejauh ini? 26 tahun bener ya? 26 loh. Baru 26 tahun. Baru 26 tahun. 17 Agustus 99. 99. Iya. Wis, keren. Jadi gimana melihat perjalanan Ya sejauh mungkin tambah seru banget apa yang harus dikulik dari kita dulu tuh zaman recording tuh yang ketemu sama studio yang analog. Terus sekarang yang mungkin di home studio pun teman-teman udah bisa bikin karya gitu. Iya. Bukan cuma itu aja, sekarang untuk distribusi si musiknya juga tools marketingnya udah canggih-canggih banget. Dan mungkin yang dulu kita tuh nggak melakukan itu gitu. Tapi kayak sekarang Gen Z ini dia punya karya bisa cepat viral apa segala macam itu mungkin jadi yang harus diulik sama Rocket Rockers sampai sekarang. Ya seperti Anda lah viral ya kan. Sebenarnya penonton yang viral. Cuma disorot dari belakang aja Kepalanya doang. Jadi Mas Ozom dari segi perjuangan artinya beda kalau kita bandingkan dari zaman dulu hingga saat ini gitu. Apa sih yang paling signifikan, yang paling berbeda selain teknologi ya? Selain teknologi mungkin tanggung jawab kita masing-masing ya. Mungkin dulu tanggung jawab ke mungkin fanbase, terus udah gitu ke tanggung jawab terhadap karya. Kalau sekarang ada keluarga yang nungguin di rumah. Kan asik tadi. Dan nasi yang terakhir itu ditambahin makanya. Ada 3 ditambahin. Bisa aja Mas asli Karawang. Asli. Ini hebat. Bener. Kalau Bisma apa Bisma? Bisma. Bismalam. Bismalam. Dong, bisikan malam. Nah, Oh, bisikan malam. jadi kan kalau kita, yuk sekarang yuk. Kita kan bagiannya lah, bisikan malam. Beda bisikannya. Ozom. Ozom. Apa? Apa? Coba Ozom. Nggak ada sih. Jangan mau mikir aja. Mau mikir. Oke, nah. Rocket Rockers itu kalau kita bicara dulu kan ada 5 orang. Iya. Iya, Sekarang formasi. Oh enggak ya, belum ya? Keinjek kakinya enggak? Sekarang tinggal bertiga aja formasinya. bertiga, Artinya dengan formasi ini apakah berpengaruh terhadap musikalitas dari Rocket Rockers? Berpengaruh terhadap fondasi ya? Musikalitas ya. Terhadap musikalitas sih sebenarnya. Pembagiannya lebih gede dong. Sebenarnya enggak sih, tapi ada yang hilang ketika Ucai resign, ada yang hilang Ya. sisi hardcore, sisi new wave dari Rocket Rockers hilang gitu. Oke, Ketika oke. Lope resign, sisi hardcore dari Grunge-nya. dan grunge-nya Lope hilang gitu. Tapi ya kita manfaatin yang 3 ini. Ya gimana aja. caranya kita yang masih kurang nonjol tuh harus keluar gitu dari Bisma yang pertigaan asalnya itu. cuman kayak ngomong sedikit-sedikit sekarang udah mulai. Harus bisa Udah lah genit gitu. Misalnya. Kok jadi genit? Jangan. Jadi bawel maksudnya. Iya. Supaya bisa interaksi sama penonton Itu, dan lain-lain gitu. lah. Kayak gitu. Ozom juga. Enggak, saya Enggak. Ozom di belakang susah juga lah. Biarin aja dia. Ya, tapi memang iya. banyak yang lebih keluar sih setelah Pak resign tuh. Oke.
ego masing-masingnya jadi lebih banyak yang bisa keluar, terus lebih banyak apa ya? Explore, Ide-ide yang lebih gila lah gitu. Oke, jadi bisa ngekspor Mungkin apapun kayak gitu ya. pengambilan keputusan juga kan jadi lebih lebih cepat cepat. kita bertiga gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau kita bicara soal genre pop punk di Indonesia, Iya, iya. sebenarnya apakah genre ini masih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Mungkin dari Mas Aska. Sangat masih bisa diterima sih. Terbukti dari kayak di luar negeri lah gitu ya. Ya. Masih ada Blink-182 itu masih oke di sini, masih terima gitu. Terus kayak sekarang model-modelan kayak penyanyi-penyanyi Olivia Rodrigo, Oke. terus siapa Gracie Abrams, musiknya sih cenderung lebih ke Popang, popang benar. gitu. Jadi pasarnya masih besar ya? Iya. Cuman karena kita umurnya sudah agak Besar juga ya. besar aja gitu. Jadi orang kayak ngeliat, udah ubanan nih. Masa sih keren masih Gen Z? Oh, Gen Z, Berusaha untuk- berusaha. Berusaha untuk celana-celana jiwanya gede gitu. gitu kan. Biasa aja. Menjaga agar roh punk di Indonesia itu tetap terjaga gimana, Mas Bisma? Nah itu harus apa ya, karena Rocket Rockers tuh dari tahun pertamanya tuh band yang sangat dekat sama teknologi Iya. internet ya. Jadi sampai sekarang pun kita selalu manfaatkan itu, ada yang baru, platform yang baru kita coba masukin walaupun kita nggak pernah tahu ini tuh kayak gimana sih cara pakainya, tapi begitu lihat banyak referensi sampai sekarang pun ya kita tetap yakin kalau kita udah masuk internet udah bukan satu wilayah Indonesia aja tapi udah worldwide aja gitu. Ya, Iya, mungkin iya, iya. itu bisa jadi salah satu Media cara lah. kita untuk Spread. eksis. Betul, ya. betul. Karena Rocket Rockers ini manggungnya nggak cuma di Indonesia, tapi sampai Asia Tenggara, sampai Eropa. Bukan acara ini. Bukan beda. Ini salah acara ini. Salah. Sampai Eropa ya. Apa yang bisa dipetik pelajaran manggung dari Asia Tenggara sampai Eropa ini, Zom? Tabungan kita berkurang ya. Enggak. Enggak dong. Ya. Kalau di bedanya di Indonesia sama di luar negeri itu yang nonton lebih apresiatif sama karya Oh ya? siapapun. Jadi manggung mereka lebih merhatiin, lebih appreciate. Ekspresif juga. Ekspresif juga. Terus bener-bener datang nonton mau menikmati dan menghargai karya si seniman yang lagi manggung gitu. Oke, karena manggungnya bareng MXPS, Iya. Ataris, MXPX ya, MXPX. MSPX itu kayak pakai ya kan ekspedisi apa gitu ya. MXPX, Ataris ya. Nah, di Ataris, Sum 41. Sum 41. Gimana tuh rasanya manggung bareng? Pendek ya perasaan kita tuh pendek karena mereka tinggi-tinggi ya. Sum 41? Ya karena kita senang banget karena mereka kan nama-nama besar di Iya. di luar dan di Indonesia juga nama mereka cukup oke lah gitu. Dan kita jadi openingnya tuh kayak pembuktian aja sih kalau dengan angka itu cuman hanya umur tuh cuma angka aja gitu. Umur hanya angka aja. Ya mereka lebih banyak yang lebih tua dari kita juga sih soalnya. Lebih kuat juga. Iya, stamina lebih oke. Gitu. Tapi ada ini kayak nge-gym gitu, Rocket Rockers menjaga stamina Kita yang khusus. lagi rame aja. Sekarang lagi rame. Sekarang lagi rame Padel. Padel. Lagi rame Tamiya itu Tamiya. Lagi rame lari, kita tidur. Yang penting kan pikiran harus fresh. Capek lari ngapain capek lah. Pakai joki aja. Ya. Ini kasihin aja ini. Joki Strava. Oke, nah biasanya kalau nyiptain lagu, bikin lagu tuh inspirasinya dari mana aja? Lebih banyak pengalaman pribadi atau keresahan sosial atau memang kondisi korupsi di Indonesia? Wih. Yang terakhir tuh kayaknya bisa tuh album selanjutnya kayaknya itu. Oh ya. Belum ada kayaknya tuh ya. Tapi 90% adalah pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi, Baik itu yang sifatnya cinta, terus yang itu sosial gitu. Apa yang misalnya di Bandung lagi rame apa misalnya kereta cepat gitu. Iya. Belum sih walaupun kita belum bikin ya lagunya. Next mungkin ada ya. Oh iya, bisa rencananya kita jadi. pengen bikin sih. Rencananya udah agak gatel sini juga. Oh iya. Bikin kereta cepat ya. Agak alergi gitu kan. Agak alergi gitu ya. Sama. Yang jelas Rocket Rockers kembali hadir dan membawakan ulang lagu populer Rumit. Iya, Ya. betul. Karya Langit Sore. Langit Sore. Kenapa menurut Rocket Rockers lagu ini pantas untuk dibawakan ulang, Mas Aska? Pertama adalah kedekatan ya, karena kita dekat juga sama personel Langit Sore. Terus Oke. yang kedua kalau Rocket Rockers cover itu biasanya jauh dari lagu aslinya. Jadi Rumit ini kan beatnya slow banget ya gitu. Cinta itu perlahan banget. Iya, Nah, iya. jadi ketika di rearrange jadi genre popang itu bedanya agak jauh gitu. Jadi lebih apa ya? Orang bahkan lebih kayak
kayak wah ini baru nih gitu, nggak mirip lah gitu, nggak terlalu mirip. Oke, Dan kalau dari historinya juga Rocket Rockers dari album pertama tuh kita udah rajin nge-cover band kesukaan kita lah yang kita jadi referensi. Kayak di album pertama kita cover Pure Saturday, terus Alpha Singers, sampai di belakang-belakang ada Firsa Besari, Malik and the Essentials. Kalau lihat di komen di internet tuh teman-teman tuh pada nggak nyangka, oh ini tuh lagu yang aslinya tuh dari Alpha Singers, kok jadi kayak gini ya gitu. Jadi seru aja kalau kita bisa menjawab tantangan itu gitu. Tapi tantangan terberat dalam mengaransemen ulang sebuah lagu tuh apa, Mas Bisma? Ya itu, kayak misalnya Alpha Singers yang apa sih si aransemen yang nge-jazz, gimana cara samba, ada sambanya, ada jazznya, gimana caranya jadi dibikin popang itu tuh seru banget tantangannya di situ gitu. Kayak Firsa Besari yang pelan-pelan banget gitu kan akustikan, kita bikin jadi upbeat dan jadi lebih menghentak Energik gitu, lah. jadi energi gitu, jadi Iya, lebih energik, seru. benar. Betul. Oke, Gitu. begitu ya Mas Ozom, tantangannya dalam aransemen ulang lagu tuh sebenarnya cukup banyak ya, apalagi yang genrenya berbeda. Ya. Benar. Dan Terus buat kita juga jadi belajar ya kan. Oke. Belajar gimana caranya mengotak-ngatik lagu orang tanpa merusak lagu orang itu sendiri gitu. Keren itu ya. Mengotak-ngatik lagu orang tanpa merusak lagu itu Mengotak-ngatik sendiri. tetap estetik. Iya, tapi estetik. Oh, boleh tuh. Keren ya. Otak-atik estetik. Bisa jadi judul album baru itu ya. Kolaborasi dengan siapa saja nih dengan dalam lagu ini? Nah, ini kita kolaborasi dengan solois Indonesia juga, ada Mas Rizky Irmansyah gitu. Yang sebelumnya Mas Rizky ini udah kolaborasi dengan Ada The Rain. The Rain, Jerox, Ivan Seventeen, ada Pak Fadli Padi gitu, dan di selanjutnya ya sama Rocket Rockers sama Mas Rizky Irmansyah ini gitu. Oke. Pengen kolaborasi sama siapa lagi nih kira-kira Mas Bisma? Nah jadi dari mungkin si kick off-nya tuh kita rilis si single yang Rumor itu, jadi timeline plan kita 2025 sama 2026 kita bakalan cover. Bikin album bakal cover. rilis album cover gitu. Oke. Dan mungkin dari yang genrenya yang meluas banget sampai yang musisi yang dari Gen Z bakalan kita Iya, eksekusi. mudah-mudahan bisa bukan cuma cover, kita bisa kolaborasi sama si yang empunya lagu ini juga. Iya, Gitu. biar lebih seru gitu. Ya, lebih seru. Iya, dan tentunya yang punya lagu juga sepertinya terbuka banget ya ketika itu dibawakan oleh Rocket Rockers. Ada yang terbuka, ada yang enggak. Iya. Ada yang masih misteri. Ada yang masih misteri gitu. Ada yang masih Itu serunya, waktunya belum cocok. Ada yang waktunya belum cocok. Caranya banyak sih yang mau kita ajakin, kita juga udah nge-DM Coldplay tapi nggak dibalas-balas. Fondasinya belum cocok ya, fondasinya. Kayak Raisa gitu juga nge-DM tapi belum dibalas sama Raisa juga. Yang penting tetap ada nasi ya, itu penting. Balik lagi. Nasi itu jadi riders utamanya Rocket Rockers ya. Tapi usia sudah 26 tahun nih Rocket Rockers. Masih ambi nggak istilahnya? Masih Dan. ini nggak ke depan itu apalagi yang ingin dikejar Mas Aska? Kalau saya pengen bikin konser tunggal lagi. Karena terakhir kita konser tunggal itu tahun 2009 ketika ulang tahun Rocket Rockers ke-10. Gitu. Jadi mudah-mudahan 2026 kita bisa bikin konser tunggal yang bisa melibatkan kolaborator-kolaborator yang udah pernah kita ajak kolaborasi sebelumnya. Dari Gitu. awal. Dari awal kayak ada Killing Me Inside. Oke. Killing Me Inside. Nah, Killing Me Inside. Iya, Killing Me Inside, terus ada nggak paham deh mana biarin. Jadi nggak paham aja. Lanjut Killing Me Inside, terus ada Lasat kita sempat Kalau bisa kolaborasi kita juga. ngajak Elva Singers juga Nah, kayaknya kalau kita seru bisa ajak banget. Elva Singers kan tiba-tiba kita ngedance tuh dia. Samba gitu kan. Iya, tes. Tapi buat genre musik tetap di popang dong ya? Iya, kita Harus mix aja. istiqomah ya. Istiqomah. Cuma sambil ngedance aja ya. Salah. Gimana Mas Bisma melihat perjalanan 26 tahun apalagi yang ingin dikejar oleh Rocket Rockers? Masih- Baik dari diri sendiri ataupun dari band? Mungkin ya nge-maintain apa yang udah kita dapetin di 26 tahun ini gitu. Mungkin salah satu ambinya Rocket Rockers, kita sempat ada undangan untuk manggung di Amerika tahun 2018, tapi itu belum kejadian ya. Mungkin itu salah satu goalsnya. Karena mau nggak mau dari awal ngeband saya banyak dengerin reference dari band-band California gitu kan. Oke. Kayaknya seru manggung di festival di sana, di mana band-band yang dulu kita dengerin tuh ada di sini lahir di situ. Keren itu ya, semoga tercapai mimpinya bisa manggung di Amerika, itu pasti pencapaian yang luar biasa. Amin. Kalau dari Mas Ozom 26 tahun ini untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dan juga untuk band ke depannya tuh apa sih yang sangat diharapkan oleh Mas Ozom? Tadi mungkin udah disebutin semua, cuman harapannya mungkin kita sekeluarga besar bisa pergi ibadah bareng ke
sekalian konser di sana mungkin kan. Mungkin konser di akustikan gitu kan. Seru Iya, ya. Mulia umroh bareng sekali seru ya. gitu kan. Mulia sekali. Iya, mulia benar. Ya pasti kan harapan yang baik akan segera diwujudkan. Saya penonton semua amin aja. Bagaimanapun Rocket Rockers pasti pernah merasa menjadi band yang menjadi inspirasi bagi band pop punk se-Indonesia. Aduh. Menjadi referensi. Ukuran sepatu? Saja. Ukuran sepatu berapa ukuran sepatu? Ya. Nomor rekening masih lama saya. Masih lama ya. Nah, ke depan ini mungkin Mas Aska bisa ceritain lagi ya impiannya untuk Rocket Rockers agar Rocket Rockers bisa terus menginspirasi band-band muda, tidak hanya band pop punk, tapi band dengan genre lain. Ya. Apa tips dari Rocket Rockers? Tipsnya sebenarnya konsisten sih ya. Konsisten. Konsisten kalau bahasa ininya istiqomah ya gitu. Istiqomah. Iya sebenarnya konsisten gitu. Karena itu dirasain sama kita gitu. Saya dari sejak SMA kelas 2, saya bikin Rocket Rockers, saya belum pernah kerja sama sekali jadi karyawan selama lulus dari SMA kelas 2 gitu. Kok lulus SMA kelas 2 ya? Enggak. Kelas 3 ya? Berarti nggak lulus itu. Akselerasi biasa, akselerasi. Enggak lulus beneran. Enggak. Jadi kayak gitu maksudnya. SMA kelas 2 udah ada Rocket Rockers ya? Iya. Lu udah bikin Rocket Rockers? Iya. Akhir SMA kelas 2 waktu itu. Oke. Jadi selama itu, jadi percaya aja buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngeband nih, teman-teman lagi ngeband, percaya aja kalau konsisten, kalau kalian benar-benar semangatnya dijaga gitu, karakternya dijaga juga, insya Allah bakalan bisa menghidupi kalian sampai tua lah gitu. Amin. Yang penting kan dedikasi terhadap profesi. Iya, gitu. gitu. Seperti itu ya. Komunitas juga. Komunitas dijaga Maintain. komunitas. Nah, Iya. bagaimana sih Rocket Rockers menjaga komunitasnya selama ini? Kita selama ini di komunitas Musang tuh masih Ini banyak, ini yang nonton se-Indonesia loh. Iya. TV nasional. sosial media kita jadi nge-maintain komunitasnya jadi lebih enak loh. Oke. Kayak ada buletin di sosial media ini, ada buletin, ada jurnalnya. Jadi Ya, itu. jadi kita bisa dapat feedbacknya tuh langsung aja gitu. Oke. Kita bisa lihat sih komen mereka kalau kita rilis single tuh apa nih komennya nih. Oh, ini mereka ngomongnya kayak gini ya. Mungkin bisa jadi evaluasi. Itu mungkin salah satu cara kita ngejaga komunitas gitu. Api di komunitas. Terus cara lainnya adalah biasanya kita beres manggung ketemu sama teman-teman. Fanbase di Mingle. Oke. Biasanya kita punya ada booth merchandise. Nah, beres manggung kita datang ke booth merchandise itu, kita Ngobrol aja, foto gitu. bareng, Oke. apapun lah gitu. Jadi kayak teman tongkrongan aja tuh ya, Iya, sama Tapi fans. ada maksa harus beli Harus merchandise beli kita. merchandise. Jual dulu. Jual paksa. Gue nongkrong sama lo tapi lo beli ini ya. Oh gitu. Ya wajar dong. Iya, wajar ya. 26 tahun lah kalau bisa kita jual paksa bisa dong. Semoga Rocket Rockers panjang umur 26 tahun, 30 tahun, 100 tahun ya. Wow. Dan juga bisa terus menjaga fansnya, Ya. tetap loyal. Rocket Rock Friends. Namanya Rocket Rock Friends. Rocket Rock Friends, jangan lupa beli merchandise Rocket Rockers. Gimana? Masuk kan? Masuk. Nomor rekening masih yang lain. Ya udah, ini pasti penonton juga udah nggak sabar pengen lihat Rocket Rockers perform lagi, dan juga para fans Rocket Rockers juga di seluruh Indonesia juga udah nggak sabar untuk menyaksikan performance dari Rocket Rockers. Kami persilakan untuk kembali Sorry. bersiap-siap dan langsung saja Aumania dan juga penonton Midnight Live dimanapun Anda berada, kita akan langsung menyaksikan lagu Rumit karya Langit Sore yang akan dibawakan ulang oleh Rocket Rockers. Tentunya ini juga menandai eksistensi Rocket Rockers di dunia musik Indonesia. Langsung saja, inilah Rumit dari Rocket Rockers.
terus meningkat, baik dari dalam maupun luar Aceh. Arung jeram ini tak hanya memberikan hiburan dan pengalaman berbeda, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi warga, serta memperkenalkan Gayo ke level nasional dan internasional. Dari segi biaya, wisatawan tak perlu khawatir. Untuk grade family hanya dikenakan tarif Rp70.000 per orang. Kemudian grade semi ekstrim senilai Rp130.000 per orang, dan grade long jeram senilai Rp180.000 per orang, dengan jalur panjang dan waktu petualangan lebih lama di aliran Das Pesangan. Wisata arung jeram Das Pesangan Takengon menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan berbeda dengan harga terjangkau dan pengalaman tak terlupakan. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Muhammad Zakaria, Metro TV. Gimana tadi penampilan Roket-Rockers? Banyak banget yang mau foto ya. Tapi enjoy kan? Enjoy! Iya, di tengah saldo yang menipis ya. Kayak jeruk nipis. Ada yang menghibur tadi Roket-Rockers. Oke, itulah tadi sajian kami di Midnight Live. Hari ini terima kasih penonton sudah hadir di studio 1 Metro TV. Mana tepuk tangannya? Fokus ya. Kan lo dibayar buat tepuk tangan. Buat hahaha. Terima kasih penonton, terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live hari ini. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV